Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Rahmat Pribadi selaku Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Halo Pak Rahmat, apa kabar? Baik, Mas Erli. Sehat. Lancar-lancar terus ya Pak ya, sehat ya? Alhamdulillah, puasa tapi masih seger, sehat. Demi petani di Indonesia. Demi petani di Indonesia. Oke Pak Rahmat, kita berbicara mengenai dari PT Pupuk sendiri. Nah saat ini bagaimana sih Pak persiapan dari pihak Anda, dari corporate Anda begitu ya, terkait dengan persiapan untuk masa tanam di April sampai September nanti Pak Rahmat? Ya, jadi memang kalau untuk April sampai September ini adalah musim tanam bagi daerah-daerah yang beririgasi. Jadi memang tidak sebanyak kalau musim hujan. Meskipun demikian, Pupuk Indonesia menyiapkan stok yang cukup banyak nih. Sudah ada 1,5 juta ton yang kita siapkan tersebar di seluruh Indonesia. Artinya dari sisi stok ada. Nah, tapi yang paling penting kan tidak berhenti di stok. Kalau stoknya ada di gudang nggak bisa disalurin ke petani bagaimana? Nah, alhamdulillah ini Perpres sudah keluar. Ini sudah dipermudah. Kemudian kemarin baru saja di awal bulan Maret itu ada perbaikan RDKK. Apa sih RDKK itu? Data petani. Jadi petani misalnya yang sudah meninggal, pindah lokasi dan segala macam, kemarin itu sudah ada perbaikan. Jadi dari sisi regulasi, dari sisi stok cukup, dari sisi regulasi sudah dipermudah. Dari sisi data-data petani sudah diperbarui. Jadi kita siap tinggal menyalurkan saja. Tinggal menyalurkan saja Pak Rahmat. Ya betul, dan kita bicara apa yang sudah terjadi di tahun 2025 ini ya. Di tahun 2025 year on year sampai dengan tanggal 17 Maret kemarin, kenaikan serapan pupuk subsidi itu meningkat 33%. Jadi artinya kalau kita berbicara pupuk itu kontribusi pada produktivitas pertanian 62%, artinya akan ada kenaikan produksi pertanian yang luar biasa. Dan kalau dilihat dari data-data BPS atau Kementan, itu kan kita lihat kan makin tinggi. Kami dari pupuk, itu tugas kami adalah memastikan ketersediaan. Ketersediaan itu artinya ada di gudang dan bisa ditebus oleh petani. Dan itu untuk bisa ditebus petani, kita siapkan juga sistem digitalnya supaya petani juga mudah menebusnya. Nah, boleh dielaborasi sedikit Pak yang terkait dengan digitalisasinya ini seperti apa sih Pak? Ya, kan gini ya, kalau regulasi sudah dipermudah, aturan sudah dipangkas, lebih gampang. Berarti nyolongnya juga lebih mudah dong? Enggak, karena kita punya sistem digital yang bisa memonitor, bahkan real time. Orang nebus pupuk itu bisa kita monitor secara real time, yang nebus pupuk KTP-nya kita capture, orangnya kita foto. Jadi ini sudah kita digitalisasi di lebih dari 27.000 kios pupuk Indonesia. Jadi digitalisasi yang menurut saya sangat membantu. Mudah-mudahan meskipun aturan dipermudah, petani mudah menebus pupuk, tapi bukan berarti pengawasan melemah, karena secara digital ini sudah kita jaga dengan baik. Oke Pak Rahmat, tadi kan kata Bapak ada 27 ribuan kios, Ya. Itu seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia. Nah kalau untuk yang saat ini masih susah dijangkau Pak, lokasi-lokasinya ada nggak sih Pak? Nah begini, sekarang ini dengan 27.000 kios itu kan logikanya itu 3 desa 1 kios. Tapi ternyata nggak begitu. Ada sekitar 500 lebih kios yang melayani lebih dari 3 desa. Nah di tahun ini kita akan menambah sekitar 400-an kios, itu untuk menurunkan rasio sehingga tidak ada satupun kios yang melayani lebih dari 3 desa. Di tahun ini kita akan sampai itu, target jangka panjangnya setiap desa ada 1 kios. Jadi tadi yang jauh-jauh itu sudah bisa kita layani. Hari ini yang di luar Jawa, mohon maaf memang belum bisa seperti itu, tapi di tahun 2025 saya yakinkan maksimum 3 desa, seluruh Indonesia, dimanapun itu. Oke, baik, semoga terus terjalani Pak. Dan terakhir mungkin Pak Rahmat, kalau dari evaluasi untuk subsidi pupuk sendiri seperti apa sih Pak saat ini? Kalau menurut saya ini volume sudah ditambah, nebus pupuknya lebih mudah, harganya tidak naik. Jadi pupuk subsidi itu bisa menjamin keterjangkauan
harga pupuk. Nah, dengan sistem yang kita kembangkan, kita jamin ketersediaannya. Petani bisa menebus. Jadi insya Allah ini ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk subsidi, harga pupuk itu bisa kita laksanakan dengan menyiapkan dan menyalurkan pupuk subsidi. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat Priadi. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses dan sehat selalu. Semoga kedepannya ini bisa lebih berkembang lagi Pak ya, dan nantinya akan mendukung produktivitas di pertanian Indonesia. Terima kasih Pak Rahmat Pribadi. Dan begitulah pemirsa perbincangan saya bersama dengan Bapak Rahmat Pribadi selaku Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. CNBC Indonesia Beyond Business.